talk show ya, talk show 2. Temanya apa lupa Bapak? Banyak jalan menuju PTN apa impian. tadi? Banyak jalan menuju Roma PTN impian. Gap year bukan berarti nggak keren. Apa gap year itu? Berhenti setahun. Ya, nunda gitu Pak istilahnya. Nunda. Nikah dulu boleh. Narasumber siapa? Bu Lita Lestari ya, Lupita Lestari. Asli Mak. Ya, yang makasih sudah bisa menemani anak-anak. Ya. Pak Isdahul Karim ini yang hadir, Dewan Guru setia ya, menemani nanti sampai selesai. Khawatir saya nggak selesai nih, karena ada urusan dengan di desa. Selamat mengikuti kegiatan anak-anakku. Ini baru Bapak lihat, baru 19 nih, kan ada 3 yang bukan siswa. Di Woro-Woro Pak Is, coba teman-teman anak-anak semuanya, teman-temannya dikasih tahu, masa nggak punya pulsa? Ya, pulsa saya pikir punya, itu main game bisa tuh, untuk Zoom nggak bisa. Nah, jangan sampai ironis. Ikutin kegiatan ini dengan seksama, tanyakan langkah-langkah yang terbaik terkait dengan bagaimana studi di PTN gitu kan. Tahun ini LPDP sudah mulai dibuka itu. Saya lihat di WA grup itu sudah banyak tuh yang Kemendikbud. Ya, ikut tuh yang masih usianya di bawah berapa itu LPDP itu? 35 tahun, Pak. 35 tahun. Kalau saya ya untuk saya sudah nggak muat lagi itu. Dan juga TOEFL-nya harus berapa kali tes yang harus naik? Bu Luvita masih ingat ya? Harus berapa kali? 5 kali harus stabil ya? Nggak nyampe. Kalau Australia biasanya begitu. Enggak, Pak, jadi diambil nilainya aja. Tertinggi ya. 500. Itu mudah, itu 500 juga mudah lah insya Allah. Saya terakhir 500 berapa itu. Ya, untuk dulu waktu untuk S2 itu mudah. Australia itu kalau nggak salah 5 kali berturut-turut dan harus naik. Belanda juga sama, di Leiden sama. Ya, sekarang dimanfaatkan tuh yang muda-muda. Yang tua-tua sudah nggak masuk. Anak-anakku juga punya kesempatan. Sekarang banyak beasiswa ya. Kalaupun tadi judulnya harus gap year, saya pikir no problem gitu kan. Saya 2 tahun. Saya 2 tahun dari SMA menuju kuliah. Tapi ada niat 2 tahun itu bukan kemudian jualan di pinggir jalan gitu kan. Kita mencari sesuatu yang lebih di sisi lain ketika kuliah itu udah matang. Dan di kuliah itu dihargai kematangan itu, walaupun harus ketemu dengan adik kelas 2 tahun. Tidak ada istilah terlambat dalam ilmu. Ketika nanti teman-temannya kuliah duluan, karena kita ingin yang terbaik belakangan, nanti orang bilang, kamu ketinggalan. Oh enggak. Selama matanya melek, walaupun tidak di bangku kuliah, tapi kita tetap niatan kuliah, enggak ada ketinggalan. Enggak ada ketinggalan. Ya, waktunya nasibnya kamu bagus, bisa duluan. Jadi yang penting niat. Yang penting niat dulu. Ada alasan, Pak, saya nggak punya duit. Kuliah sekarang sudah nggak pakai duit. Kuliah itu yang terpenting itu otak. Saya sering mengatakan pada kakak kelasmu yang sudah keluar itu, jadi kalau ibarat 2 menit lagi ya, ibarat kata otak kita itu kalau dijual nanti setelah mati itu jangan yang mahal-mahal. Ya, jadi bikin otak kita itu tipis biar nggak ada harganya gitu kan. Tengkorak nanti. Kita manfaatkan oleh kita biar bisa menjadi sesuatu ketika memang ada dalam diri kita. Ketika sudah meninggal itu sudah tidak ada harganya. Jangan sampai tengkorak kamu itu ori gitu kan.
Tahu ori nggak? Nanti pas mati itu tengkoraknya mahal. Kenapa? Ori. Nggak pernah dipakai mikir itu kan. Nah, itu yang sayang. Jadi ke otaknya itu, tengkoraknya itu masih ori gitu kan. Nah, jual mahal. Mau dijual mahal nanti setelah mati atau kita pakai gitu kan setipis-tipisnya. Nah itu. Nah itu yang kemudian akan menjembatani kalian bisa sukses. Ya sukses. Jangan ada kata lelah lah belajar. Kenapa saya bilang begitu? Hanya yang sudah berhasil itu nggak ada yang main-main. Oke ya, jadi selamat mengikuti talk show. Namanya talk show itu biasanya lebih friendly lah, lebih akrab gitu kan. Tadi kata Bulu Pita nyiapin PPT nggak usah lah. Talk show itu nanti anak-anakku bertanya sama seniornya. Karena memang tugas kalian tuh bertanya sama seniornya tugasnya mengasih tahu mana yang salah, mana yang benar. Jangan sampai kalian mengikuti kesalahan yang sama yang dilakukan oleh seniornya. Berarti seniornya dosa. Ya dosa lah. Ini salah tapi dibiarkan. Biarin lah, biar ngalamin salah kayak saya. Enggak. Itu zaman dulu. Jadi kalian harus punya akselerasi belajar dari kesalahan senior, belajar dari kesalahan orang-orang yang sudah sukses. Saya yakin mereka pernah salah jalan. Ya walaupun ada yang mungkin tidak terlalu jauh, keburu tahu salahnya, kemudian dia lari sekencangnya untuk mengejar ketertinggalan itu. Oke, selamat ya. Selamat Bu Rizka, Bu Lupita, mohon ilmunya dikerahkan biar anak-anak itu termotivasi. Sejatinya kelas 12 itu ada 236 ya. Yang daftar berapa Bu Rizka? 64. 64. Ya. Nih mestinya 239 yang daftar ini. Jadi semangat semua mestinya. Nanti Bapak momen-momen tertentu akan dikenalkan dengan kampus-kampus sekitar. Udah banyak yang minta sama Bapak. Mohon diikuti juga. Apapun kampusnya yang penting informasinya nyampe. Setelah informasi nyampe tinggal di istikhorohin, ditahajudin, dihajatin mana yang terbaik. Nah, cari peluang-peluang, kemudian mana yang cukup dengan keuangan orang tua, dan juga masa depannya seperti apa. Sebenarnya masa depan itu nggak terlalu dipikirkan dengan jurusan. Niat kalau Bapak itu yang penting logika, dialektika berpikirnya terasah. Karena namanya dunia kerja itu nggak lihat jurusan nanti itu, lihat kemampuan yang Anda miliki. IPB itu Institut Pertanian Bogor, mahasiswanya banyak nyarang di BRI, kan nggak nyambung. Tapi itulah kenyataan. Oke ya, jadi dialektika berpikir ya, yang sampai terjebak dengan jurusan sesuai dengan kemampuan, dengan keahlian, dengan kesukaan, itu ideal. Tapi ya bagi teman-teman atau anak-anakku yang mohon maaf, cara ekonomi kita cari yang gratisan ya nggak apa-apa. Apapun ketemunya yang penting nanti bisa nyaman ketika kuliah. Oke, itu saja ya dari Bapak. Semangat pagi ini. Selamat sore ya. Ikutin sampai selesai. Nggak tahu ini dibatasi berapa menit ini Zoom-nya. Apa nanti ada 45 menit nanti kita nyambung lagi, Pak. Nyambung lagi. Oke lah, diatur aja. Apa-apa. Makasih. Selamat. Yuk. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Belum lupa. Kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan. Oke, beranjak ke acara selanjutnya, yakni acara inti. Bersama narasumber kita, Kak Lupita Lestari. Tapi sebelum narasumber berbagi pengalamannya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Ini nama lengkap, Lupita Lestari. Tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 26 Mei 1992. Alamatnya di Jalan Tenjolaya nomor 39, RT 3 RW 3, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.
Ya, sekolah di SD N1 Cihanjawar, SMP N1 Ciwidey, SMA N1 Ciwidey, S1 di Universitas Pajajaran, jurusan Perikanan, dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sumber Daya Air. Oke, untuk prestasinya banyak sekali ya kakak ini. Yang pertama, peraih beasiswa bidik misi dari Dikti tahun 2011 sampai 2015. Lalu ada perlombaan kompetisi cerita pendek dan berhasil memenangkan juara 1 yang diselenggarakan oleh FIB Unpad. Selanjutnya ada kompetisi menulis esai juara 1 juga yang diselenggarakan oleh FISIP Islamic Fair Unpad. Lalu masuk 20 besar dalam kompetisi debat mahasiswa yang diselenggarakan oleh TV One. Lalu ada terpilih sebagai partisipan dalam Youth Camp Young and Lokafor Indonesia Berseru. Lalu pernah menjadi juri dalam lomba puisi menolak korupsi yang diselenggarakan oleh Kawas Sastra Ciwidey. Dan partisipan terpilih dalam workshop Sains dan Pemikiran Kritis yang diselenggarakan oleh Kureta. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Kak Lupita Lestari, saya persilakan untuk berbagi pengalamannya. Silakan Kak. Ya, terima kasih Bu Rizka Hayatunisa. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah NAN 2 Tangerang, ya, lalu kepada Dewan Guru dan kepada Bu Rizka Hayatunisa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya buat berbicara, buat sharing ya sebetulnya di sini di talk show apa tadi judulnya? Banyak jalan menuju PTN Impian. Iya, banyak jalan menuju PTN Impian ya, gapir bukan berarti enggak. Iya. Tapi di sini teman-teman semua berarti masih kelas 12 ya, rata-rata ya. Rata-rata kelas 12. Yang lulus? Ada alumni juga. Ada alumni, oke. Okay. Ya, sebenarnya saya di sini ada sedikit slide buat nanti tahapan apa aja yang mau kita perbincangkan ya. Ditampilin dulu sebentar ya. Ya, silakan. Coba di permission-nya dulu, Bu Nisa. Oh iya. Silakan Kak. Oke. Sini ada kelihatan? Kelihatan ya? Belum. Sudah? Ya, sudah. Ya? Sudah, Kak. Oke. Jadi di sini teman-teman ketika misalnya berbicara tentang melanjutkan pendidikan ke PTN, sebenarnya jangan terlalu fokus tentang PTN kah atau PTS kah, tapi lebih ke teman-teman tujuannya mau kemana, itu dulu yang mesti dijawab. Nah, pertama cari minat dan bakat. Nah, pasti teman-teman selama sekolah tuh punya bidang atau punya ya bidang keilmuan atau punya mata pelajaran yang dicintai ya, dan kita unggul di situ gitu. Misalnya ada teman-teman yang suka matematika, berarti kan bisa masuk ke saintek ya. Terus ada yang suka bahasa misalnya dan unggul di situ. Artinya teman-teman di situ punya kecintaan dan punya bakat gitu. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk pilihan jurusan. Karena nanti selama kuliah kita baiknya menjalani perkuliahan itu dengan semangat, dengan penuh rasa cinta terhadap apa yang kita pelajari. Karena kalau enggak nanti teman-teman bakalan ngerasa sulit, ngerasa capek gitu. Itu juga pasti ada sih meskipun di bidang yang teman-teman suka. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka sama bidangnya, pasti nanti ke depannya bakalan lebih sulit gitu. Nah,
Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, boleh disela aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau misalnya setelah minat dan bakatnya udah ketemu nih, misalnya di bidang apa, mau kuliah di jurusan bahasa Inggris misalnya, atau mau kuliah bahasa Arab, mau di bidang agama misalnya, atau di bidang sains, boleh teman-teman tentukan. Kalau saran dari saya sih, teman-teman punya dream board, bikin aja, mau itu dari karton, mau itu dari apa ya, yang busa itu, ya pokoknya yang bisa ditempel di dinding lah. Ya, dari styrofoam. Teman-teman bikin dream board, di situ teman-teman tulis minat dan bakat teman-teman di bidang apa, terus teman-teman cari pilihan universitasnya kemana. Nah, itu nanti kita masuk nih ke langkah yang kedua, yaitu ke tetapkan tujuan. Nah, belajarnya buat apa? Sebenarnya di sini saya melakukan sedikit kesalahan, meskipun nggak disesali sih. Dulu saya ngambil jurusan itu bukan karena saya lihat saya ada minat di bidang perikanan, enggak ya. Saya sendiri juga rumahnya di gunung gitu kalau di Ciwidey. Jadi mana tahu saya ada bakat di bidang perikanan. Cuman saya banyak baca-baca artikel tentang isu-isu perikanan dan isu perikanan kelautan ya. Dan saya pikir kayak kayaknya asik juga masuk jurusan ini gitu. Jadi teman-teman kalau bisa cari cari tujuan yang lebih dalam gitu daripada yang saya tetapkan gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari kenapa sih teman-teman mau belajar di jurusan ini. Misal kalau di bidang agama, kenapa teman-teman mau masuk ke jurusan itu gitu, atau misalnya di bahasa, apakah teman-teman punya bakat atau punya kemampuan yang lebih daripada rekan-rekan sesamanya di bahasa tersebut gitu, atau di bidang tersebut. Nah, terus tentukan juga setelahnya mau jadi apa. Apakah ada profesi yang mau digeluti? Misal mau jadi pengajar, atau mau jadi penerjemah, misal, atau mau jadi ustadz, ustazah, misalnya ngajar di pesantren. Bisa ya gitu. Bisa ada teman-teman bikin di dream board-nya itu misal tahun segini berarti masuk ke kampus mana, terus berapa tahun belajarnya, nanti lulus ada profesi apa yang ditekuni gitu. Meskipun misal nggak mendetail ya, kayak misalnya mau jadi pengajar berarti ada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi. Teman-teman mungkin nggak harus cari dari sekarang, tapi setidaknya gambaran besarnya, gambaran utuhnya udah punya dari sekarang gitu. Nah, terus kalau misalnya udah ketemu nih minat dan bakatnya apa, terus tujuannya gimana, udah ketemu. Nah, yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang ketiga adalah atur prioritas. Nah, teman-teman di sini prioritasnya apa? Tetapkan jadwal belajar, itu penting. Teman-teman mau masuk kampus itu lewat jalur mana? Nah, apakah misal mau lewat jalur bidik misi, atau misalnya lewat jalur, sekarang masuk PTN ada jalur apa aja sih? Ada, pertama kan jalur nilai rapor itu SNMPTN. Nah, terus ada ujian tulis SBMPTN. Oh iya. Ada juga yang kalau di Win-Win itu SPAN namanya, SPAN. Yang terakhir ujian mandiri. Oh, itu kayak seleksi mandiri. Iya. Oh iya, ujian mandiri. Ya. Jadi misalnya kalau dulu biasanya rata-rata punya target sekolah kedinasan. Dulu saya misalnya mau masuk STAN, ya, tapi nggak tercapai misalnya. Nah, punya plan B-nya apa gitu. Jadi pasti kita nanti punya banyak batu sandungan sih. Nggak apa-apa ada kegagalan-kegagalan. Oh, saya juga pas lulus SMA mau kuliah S1 nggak sekali tembak langsung berhasil, langsung masuk gitu. Jadi pertama tetapkan dulu nih jadwal belajar. Dan kita kan udah tahu nih minat bakat kita di mana, terus tujuan universitasnya apa, terus mau masuknya lewat jalur apa. Kalau SNMPTN berarti dari nilai raport ya yang dilihat. Iya, betul. Ya, dari nilai raport. Nah, kita memenuhi nggak nih di sana gitu. Kalau misalnya kira-kira kita perhitungkan ya setiap pintu kesempatan yang bisa kita ambil. Misalnya pintu SNMPTN kayaknya nilai raport saya nggak stabil, atau misalnya kayaknya mungkin teman-teman yang lain lebih berpotensi. Tapi kita tetap coba. Nah, cuma kita buka peluang lain nih, misal di SBMPTN, ujian tulis.
Nah, berarti kan ini butuh belajar yang ekstra ya. Iya, betul. Dulu saya belajar, waktu gap year itu saya ambil gap year 1 tahun, dan emang bener nggak bekerja gitu, emang buat belajar. Dan itu biasanya bisa belajar sampai malam, gitu, sampai tengah malam, karena kan memang enak ngatur waktu sendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang setelah lulus itu ambil gap year dan misal sama kegiatan lain, nah itu misalnya sama bekerja gitu, berarti bisa diatur jadwalnya bisa setelah bekerja atau sebelum bekerja. Nah, ini yang saya pakai ketika mau kuliah S2, karena emang mesti belajar juga. Waktu itu mau buat ngambil IELTS ya, sertifikat bahasa Inggris itu. Dan karena harga tesnya mahal, terus nilai yang didapat juga kan emang harus tinggi. Jadi emang mesti benar-benar belajarnya. Nah, di sini disusun jadwal gitu. Bisa sehari itu bisanya spare waktu berapa jam. Misal sehari setelah bekerja bisa 4 jam. Nah, berarti kalau dalam waktu 4 jam, kita harus berapa lama nih untuk capai target kita. Misal 4 bulan belajar. Kan gap year juga ada 1 tahun ya. Gitu. Kalau misalnya selama 1 tahun itu bisa kita pakai belajar, berarti bagus banget gitu kan. Seharinya bisa dicicil lebih singkat lah, misal 2-3 jam belajar selama 1 tahun kan bisa ke-cover tuh semua materi yang pernah dipelajarin. Nah, kalau saya dulu gitu. Jadi setelah kerja itu supaya enggak apa ya, kayak masih panas gitu, masih semangat gitu, masih ada semangatnya. Beda kalau misalnya udah istirahat dulu kan badannya udah dingin, udah jadi males gitu. Nah, tapi itu kembali sih ke teman-teman sendiri metode belajarnya gimana, terus sesuaikan juga sama kemampuan tubuh kita gitu, sama jadwal harian kita yang lain gitu. Setelah bekerja itu kita belajar gitu. Nah, itu berapa lama waktunya, misal sampai sebelum tidur ada 2 jam misal. Ya udah, misal dengan istirahat, makan, sholat kan kepotong ya waktunya, misal singkatnya itu 2 jam lah, oke 2 jam. Terus kita ambil, terus kita tidur berapa jam, misal tidurnya 7 jam. Terus bangun, misalnya kalau sempat sholat tahajud, kalau misalnya enggak, bangunnya subuh misalnya, sebelum berangkat kerja lagi, berarti dapat berapa jam nih, misal cuma dapat sejam, ya nggak apa-apa. Berarti kita dalam sehari bisa misalnya berapa, 3 jam. Nah, 3 jam ini kita belajar materi apa, jadi setiap harinya itu ditentukan, misalnya kalau bisa sih kan misal SBMPTN berarti kan materi selama MA ya. Nah, berarti yang sulit tuh di materi apa? Nah, itu prioritaskan di pertama yang kita pelajarin gitu. Karena apa? Pertama itu energi kita masih banyak, terus semangat kita masih tinggi. Untuk mempelajari hal-hal yang sulit, biasanya jadi lebih mudah ketimbang kita udah lelah, terus misalnya udah berapa bulan belajar, udah bosen kan, baru belajar yang sulit. Nah, biasanya udah keburu capek gitu. Tapi kalau yang di awal, yang apa sih waktu selama SMA yang kurang kita ngerti atau sulit nih buat kita, coba dipelajarin gitu di situ. Nah, berarti bikin jadwal, dan itu coba dipatuhi gitu, termasuk ada jam istirahat. Jadi jangan sampai diprosir yang badan kita, otak kita jadinya capek gitu. Jangan sampai gitu. Apalagi mendekati tes nih, harus benar-benar diatur stamina-nya. Nanti itu dibahas ya. Oke, masih bisa diikuti ya. Teman-teman kalau misalnya terlalu cepat atau nggak bisa diikuti, bilang aja ya. Nah, oke, udah tetapkan jadwal belajar, progres, sama target. Terus yang keempat, temukan nih teman seperjuangannya. Biasanya gap year juga nggak sendirian, hanya dari satu sekolah, dari satu kelas gitu. Apalagi misalnya ada circle, ada teman-teman dekat. Nah, biasanya kan ada tuh dari beberapa temen tuh 1-2 orang mungkin yang gap year, bahkan mungkin mayoritas yang gap year. Ya nggak apa-apa, kita bentuk kelompok belajar. Dulu ketika saya lulus SMA dan masuk gap year, itu saya punya 6 teman kelompok belajar. Terus kita bikin jadwal. Misal hari apa nih yang bisa kita belajar bareng-bareng. Nggak usah banyak-banyak, misal seminggu 2 kali aja. 2 kali gitu. Jadi kita sisihkan waktu, misalnya hari apa, hari Rabu nih gitu. Bisa berapa jam nih untuk belajar bareng di hari Rabu, 2 jam. Ya udah nggak apa-apa, kumpul gitu. Hari Rabu sama hari apa misalnya. Kalau ada temen yang kerja, berarti lihat dia liburnya hari apa, kita sesuaiin gitu kan, kayak gitu. Nah, terus di waktu belajar bareng ini
kita bahas apa? Kita bahas materi yang kita nggak ngerti gitu. Di belajar mandiri gitu. Kita bahas di situ. Mungkin ada teman kita yang udah ngerti gitu kan. Terus misal saya dulu unggulnya di apa? Di bahasa Inggris misalnya. Terus ada teman yang unggul di matematika. Nah, itu bisa sharing gitu. Yang unggul ngajarin yang di bidangnya gitu kan. Terus yang teman yang lainnya juga. Jadi kita apa ya? Saling kasih feedback lah gitu masing-masingnya, saling ngasih pengajaran gitu di bidang yang kita lebih gitu. Nah, itu kan bisa jadi saling mengisi ya, dan bisa jadi nambah semangat juga karena kita punya teman-teman yang bareng-bareng jadi berjuang. Nah, itu sih secara ringkasnya gitu. Dibikin jadwalnya, disesuaikan gitu. Terus juga ada waktu-waktu di mana kita ya keluar buat main, buat refresh gitu. Itu harus sih gitu. Nah, terus yang paling utama ya berdoa gitu. Karena sejujurnya yang saya rasakan sendiri sih, usaha itu yang memang harus maksimal gitu. Harus memberikan apa yang bisa kita berikan sebaik-baiknya gitu. Cuman tetap gitu, harus diserahkan kepada yang Maha menentukan ya. Gitu. Berdoa, terus minta ridhonya orang tua gitu. Nah, di sini saya mau sedikit sih cerita pengalaman saya. Ini slide-nya boleh saya tutup ya? Sebentar. Share ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau misalnya ada yang bingung? Oke, dari Bu Nisa sendiri, kedengeran jelas nggak suara saya? Gimana? Ya, suaranya terdengar jelas kalau dari saya. Oh iya. Gimana? Bisa dipahami nggak selama penjelasan tadi? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa. Bisa. Kak. Oh iya, oke. Oke, gini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya masuk ke Unpad ya. Pertama, kita harus tentukan tujuan sih emang di situ dan optimis. Karena optimis itu berarti kita menggantungkan harapan kita sama yang Maha menentukan, sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kelas 1 SMA itu saya udah punya tujuan gitu. Kamu nanti setelah lulus SMA, saya kan SMA di kampung ya, di mana ide tentang kuliah, tentang melanjutkan pendidikan tuh masih asing lah. Apalagi zaman saya dulu, 1 dekade yang lalu ya. Masih asing, jadi kayak kuliah itu sesuatu yang mewah banget gitu buat lulusan SMA. Biasanya ya kita kalau misalnya lulus SMA ada yang kerja gitu kan. Terus ya kalau yang perempuan mungkin kebanyakan nikah gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman tanya gitu, nanti setelah lulus mau ngapain, ya saya jawab, saya mau kuliah gitu. Saya mau kuliah dulu gitu kan. Terus mau kuliah di mana gitu kan. Mau kuliah di Unpad. Kenapa sih itu penting gitu? Buat apa ya namanya mengazamkan impian kita gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari kemampuan ekonomi ya, saya nggak berasal dari keluarga yang berada. Jadi kalau secara logis, apakah orang tua saya mampu untuk menguliahkan? Ya enggak gitu. Bahkan ibu saya sendiri pernah bilang kalau buat kuliah kayaknya enggak deh gitu. Pernah bilang kayak gitu waktu saya kelas 3. Nah, jadi dulu tuh harus benar-benar apa ya? Kita bertekad terus optimis aja sama impian kita supaya ya apa sih gitu. Fungsinya optimis tuh gitu, bukan cuma sebagai pengharapan aja ya. Tapi supaya kita tuh menyelaraskan gitu langkah kita sama impian kita. Kalau misalnya kita udah pesimis, kayaknya nanti saya mau lulus SMA nggak akan bisa kuliah nih karena orang tua nggak punya biaya, otomatis kita sekolahnya jadi males-malesan. Buat apa sih belajar? Orang nanti paling juga kerja di pabrik misalnya kayak gitu. Atau misalnya dipakai nikah gitu kan kalau misalnya di kampung saya. Nah, tapi karena saya sendiri udah apa ya, saya mau pengen kuliah gitu. Jadi ya bener-bener belajarnya gitu. Nah, terus waktu SMA pernah ikut olimpiade juga sih, meskipun cuma sampai kabupaten waktu itu. Nah, terus setelah
kelas 3, nah itu pertama kali ada bidik misi. Jadi bidik misi itu kan pertamanya tahun 2010 ya. Dan itu di angkatan saya gitu. Pas saya kelas 3, bidik misi baru ada. Nah itu cobain bidik misi, daftar gitu kan. Cuma waktu itu nggak lolos gitu. Ada beberapa teman yang lolos bidik misi terus bisa kuliah gitu. Ada yang kuliah di UIN, ada yang kuliah di Unpad. Tapi waktu itu saya sendiri nggak lolos. Ya udah bikin plan B gitu kan. Setelah lulus itu karena saya sendiri di kampung mau kerja ke kota jauh gitu dan masih takut ya gitu. Ya udahlah, saya kejar aja gitu impian saya. Mau kuliah gitu. Meskipun ya ibu saya sendiri kayak kasihan aja liatnya karena ya, kenapa Putri? Mau bertanya? Raise hand. Oke, jadi lanjut dulu ya. Jadi ya kan ibu saya sendiri kasihan gitu. Mau kuliah tapi kan memang dia secara logis susah gitu kan kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa karena emang saya sebenarnya anaknya optimisan sih. Ya udah sih nggak apa-apa, dijalanin aja dulu kan belum dicoba juga gitu. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Gitu. Akhirnya belajar. Nah waktu itu belajarnya justru stan karena awalnya pengen stan. Kenapa? Alasannya simpel sebenarnya karena supaya kuliahnya nggak harus ngeluarin biaya gitu ya. Terus belajar bahasa Inggris. Stan itu kan yang susah itu adalah ujian bahasa Inggrisnya ya. Dari situ belajar mandiri aja, belajar sendiri. Terus akhirnya ikutlah seleksi dan nggak lolos juga gitu. Ya udah dari situ tuh makin bingung gitu kan. Kemana ya ini gitu, mau coba PTN. Sebenarnya dari SMA saya bilang saya mau kuliah ke Unpad gitu. Cuman kan kalau kuliah ke Unpad harus pakai biaya sendiri ya waktu itu karena nggak dapat bidik misi. Akhirnya ya udah kejar aja tuh kuliah ke Unpad, belajar aja. Pelajaran SMA tuh diulang ya tadi punya kelompok belajar gitu kan. Terus karena memang waktunya ngatur sendiri dan saya termasuk orangnya apa ya disebutnya night owl ya. Jadi kalau malam seger, kebalikannya kalau siang ngantuk, jadi belajarnya malam gitu kan. Siangnya dipakai tidur karena emang kerja gitu. Tapi banyak teman-teman saya yang kerja, ada waktu itu temen yang kuliah di pabrik dan bisa lulus di Unpad juga, ngatur waktu belajarnya gitu. Habis pulang kerja, belajar gitu. Sisihkan waktu buat belajar. Dan dulu bahkan saya sempat kerja, tapi sebentar cuma 1 bulan karena emang keburu dapat pengumuman lolos di Unpad. Gitu. Nah, waktu itu ikut ujian tulis, saya masih namanya SNMPTN itu masih untuk ujian tulis gitu. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya undangan dulu istilahnya PMDK gitu. Nah, waktu itu ikut ujian tulis dan tapi jangan ditiru, ini saya bohong sama orang tua sebenarnya. Karena emang orang tua udah nggak apa ya, udah ngasih sinyal nggak akan punya biaya buat kuliah. Akhirnya saya bilang, saya ikut ujian tulis dapat bidik misi kok. Padahal enggak, ikutnya reguler gitu. Jadi emang nabung selama gap year itu kan dapat beberapa ratus ribu. Ya udah, waktu itu bayarnya berapa ya? 150.000 kalau nggak salah. Ya udah bayar aja gitu. Buat ujian reguler. Gitu. Oh iya, sebelumnya bidik misi tahun 2011 itu ada buat alumni. Jadi sampai sekarang bisa kok kalau yang alumni masih bisa 1 tahun setelah lulus ikut bidik misi. Nah waktu itu saya ikutan daftar, cuman waktu itu belum punya NISN. Sekolah saya telat dapat NISN. Akhirnya guru saya ngurusin dulu ke kabupaten ngurusin NISN dan pas kita mau daftar itu telat 1 hari. Jadi bidik misi itu udah ditutup kemarin dan kita baru dapat NISN hari ini gitu. Jadi ya udah kesempatan dapat bidik misi lewat juga untuk kedua kalinya gitu kan. Terus gimana ya udah daripada nggak nyoba kita daftar reguler aja lah gitu. Akhirnya daftar reguler dan itu hari terakhir juga daftar reguler. Jadi serba mepet aja. Terus akhirnya ya udah ikutan tes gitu. Itu kan dari kampung ya, saya dari Ciwidey ke Bandung, tesnya tuh di Bandung, tes mulai 7:30, saya dari rumah ke jam 4, jadi sebelum subuh, jadi sholat subuh di terminal gitu, sama teman-teman tuh. Gitu. Sana orang tua taunya ya udah kalau lolos bakal dapat bidik misi, gitu. Kayak gitu. Terus ternyata lolos dan ketika lolos tuh malah jadi bingung gitu, ini gimana ya gitu.
nggak ngomong dulu sama orang tua, baru ngomong tuh sore, padahal saya udah cek gitu, pagi-pagi tuh udah lolos gitu. Terus pas sore ditanya gitu, gimana hasil SBMPTN, SNPTN gitu, ya alhamdulillah lolos sih ke Unpad gitu. Ya cuman bukan bidik misi sebenarnya. Nah baru jujur di sini karena udah bingung nanggung sendirian. Karena waktu itu harus bayar. Jadi pas daftar ulang tuh harus bayar ke Unpad itu sekitar 6 juta. Nah kan uang segitu pun nggak ada gitu. Karena waktu 2010 kayaknya segitu cukup terjangkau lah ya waktu itu. Nah terus ya udah kata ibu saya karena emang udah terlanjur dapat ya udah kita perjuangin aja lah sampai titik akhir gitu. Kalaupun gagal kan nggak penasaran. Udah alhamdulillah orang tua ngedukung sih kalau udah di titik ini. Terus akhirnya ke kampus dilempar ke sana. Unpad itu ada 2, di Jatinangor sama di Pati Ukur gitu. Katanya di Jatinangor kalau misalnya urusan masalah penunggakan biaya dan gitu-gitu ke di Pati Ukur. Dari Pati Ukur harus ke Jatinangor. Itu 1 minggu bolak-balik aja dari Ciwidey Jatinangor gitu. Dari Jatinangor ke DU gitu kan, terus balik lagi gitu. Nah, terus sampai akhirnya nanya. Jadi waktu itu ada buat anak-anak bidik misi gitu. Terus saya nanya gitu, ini masih bisa nggak sih gitu kan? Katanya ya udah nggak bisa gitu, karena kan emang yang dapat bidik misi udah yang dari SMA-nya didaftarin dapat bidik misi dan dapat baru ujian lolos ke kampus gitu kan. Ya udah gitu, dari situ ternyata Unpad buka kelonggaran lah buat yang belum bisa bayar 6 juta. Itu bisa dicicil gitu lah sampai 1 semester ke depan. Ya udah gitu. Ikut ngajuin gitu. Terus bisa bayarnya berapa? Gimana kalau 1 juta dulu gitu. Ada wawancara, ada sesi wawancaranya gitu. Nah, pas wawancara tuh emang dikasih formnya judulnya untuk penerima bidik misi gitu. Tapi waktu itu enggak ngerasa bakal ini bidik misi gitu, karena mungkin ini form sisa aja dipakai gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah diisi nama, identitas lah sama kesanggupan bayarnya berapa. Ya udah berjalan tuh, akhirnya setelah itu beberapa hari, itu sebelum mulai kuliah ya, beberapa hari kasihlah pengumuman gitu, kalau misalnya dapat beasiswa dari kampus. Jadi selama 1 semester, intinya yang 6 juta itu nggak usah dibayar. Jadi mulai bayaran lagi 2 juta itu semester depan gitu. Terus ya udah alhamdulillah kata ibu saya, setidaknya 1 semester kamu bisa kuliah lah, semester depan kita pikirin nanti aja gitu. Kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, dijalanin dulu aja gitu. Terus oh ya, dari yang 6 orang itu alhamdulillah 3 orang keterima. Meskipun yang 3 enggak sih, tapi yang 3 orang keterima di Unpad 3-3-nya gitu. Nah, terus udah gitu, akhirnya setelah 2 bulanan kuliah lah, dikontak sama pihak rektorat gitu kan, untuk kumpul. Dan ternyata di situ dapat bidik misi gitu. Dengan apa ya, kayak ngerasa amazing aja loh, kok tiba-tiba bisa dapat. Jadi pas wawancara sebenarnya lagi nyaring, karena kan satu kampus itu dapat kuota bidik misi itu 500 orang. Nah, Unpad ngelakuin kesalahan gitu. Kesalahan yang jadi berkah buat orang lain sebenarnya. Jadi Unpad malah nerima 510 orang gitu kan. Nah, kasihan yang 10 orang masa tiba-tiba dibatalin beasiswanya gitu kan. Akhirnya ngajuin lagi kampus ke Dikti untuk dikasih kuota bidik misi 10 orang mintanya gitu. Cuma sama Dikti dikasihnya 100. Jadi justru ada kelebihan kuota 90 ujung-ujung. Udah pihak kampus jadinya kayak apa ya, menyaring nih dari orang-orang yang, dari anak-anak yang kemarin nggak bisa bayar tuh siapa aja kira-kira layak. Dan alhamdulillah kayak gitu sih kalau misalnya apa ya, pengalaman gimana dapat bidik misi dan masuk Unpad gitu. Jadi ya pesannya sih kalau dari saya, intinya jangan menyerah ketika misal ada satu batu sandungan. Terusin aja, kita nggak tahu langkah terakhir kita sampai di mana gitu. Selama masih bisa diusahain ya terus aja gitu, dicoba gitu. Ya kalau gagal cobain deh tahun depannya masih bisa enggak gitu. Kayak gitu. Terus ya semangat belajarnya. Karena kalau misalnya waktu itu saya
semangatnya mengendur dan nggak belajar, mungkin SNPTN-nya nggak akan lolos. Kalau nggak akan lolos, ya nggak akan ada cerita perjalanan itu gitu kan, gimana memperjuangkan dapat beasiswa. Gitu sih. Dan selama kuliah juga ya dijaga semangatnya. Meskipun kaget ya, karena saya kan SMA di kampung gitu katakan. Tingkat kedisiplinannya beda sama yang di kota. Ketika masuk kuliah harus ada jadwal praktikum yang padat gitu, terus ada laporan praktikum, banyak tugasnya, agak-agak shock juga gitu. Sempat nangis-nangis juga gitu, anak semester 1 dikasih beban segitu gitu. Tapi ya teruslah dijalanin gitu sampai akhirnya skripsi lancar gitu kan. Alhamdulillah dapat dosen yang baik-baik gitu kan. Dituntun lah gitu. Ya itu sih kalau yang saya rasakan adalah berdoa, intinya apapun itu komunikasikan sama Allah gitu. Ya Allah, saya maunya ini gitu, tolong berikan kemudahan. Komunikasikan juga sama orang tua gitu. Karena pengalaman saya dulu dapat dosen wali pun itu doanya orang tua gitu. Ketika ibu saya lihat, aduh kayaknya namanya Ibu Ayi waktu itu, aduh kayaknya Ibu Ayi ini bisa mengayomi gitu mahasiswanya dengan baik. Pengenlah Ibu Ayi yang jadi dosen wali saya, ternyata dikabul sama Allah gitu. Beliau yang jadi dosen wali saya gitu kan. Kayak gitu. Sama ceritanya ketika waktu mau kuliah S2. Sebenarnya dulu rencananya saya mau kuliah S2 ke Swedia. Udah apa ya? Udah konsultasi, ada dosen juga, dosen Unpad yang pernah kuliah di sana, terus saya udah konsultasi gitu-gitu. Cuman ya karena saya kan anak tunggal, terus ayah saya waktu itu almarhum ayah ya, sakit-sakitan gitu, sakit parah. Jadi kayak orang tua nggak ngizinin untuk jauh karena takutnya ada apa-apa nanti susah buat balik gitu kan. Terus ya udah nurut sama orang tua ya gitu. Cari-carilah gitu kesempatan di dalam negeri. Itu ikut LPDP. Sama itu juga. Saya kan kerja 8 jam sehari waktu habis lulus S1. Terus gimana caranya supaya bisa dapat nilai IELTS yang bagus gitu. Karena kan orang-orang pada kursus, sedangkan kalau misalnya kursus biayanya mahal, dan saya pikir mendingan juga uangnya buat ke rumah aja daripada buat kursus. Kursus tuh bisa sampai 10 juta kalau kursus IELTS kan ya, apalagi kalau misalnya mau intensif gitu kan. Ya udah, akhirnya beli buku-buku aja, terus ada temen yang kursus, nah gitu manfaatin jejaring sih. Kalau ada temen yang misal kita kurang nih di pelajaran matematika, ada nggak ya temen yang bisa ngajarin, coba dideketin gitu. Jadi bertemannya ada faedahnya lah gitu. Tapi bukan berarti kita berteman atas asas manfaat ya. Tapi ya coba berteman sama ya untuk saling inilah, saling menyemangati, saling meningkatkan lah gitu kemampuan kita gitu. Dulu saya ada teman yang les di Batam, les IELTS gitu, dan punya buku-buku yang bagus, ya udah akhirnya dipinjem gitu kan bukunya. Terus belajar aja sendiri gitu kan. Meskipun awalnya juga gelap banget belajarnya dari mana, tapi ya dijalani aja gitu, nanti kita tahu oh materi ini harus dipelajari gitu. Tapi kalau misalnya udah ada yang pengalaman belajar, tanya aja, itu bakalan jadi lebih mempermudah lah. Intinya manfaatin jejaring kita, manfaatin teman-teman kita yang paham gitu, atau kita punya kenalan yang udah pernah misalnya masuk kuliah, gimana sih, tanyain gitu. Jadi jangan malu-malu lah gitu. Dan kadang-kadang yang menghalangi langkah pertama kita adalah rasa takut ya. Aduh takut nanti nggak diterima. Aduh kalau diterima nanti biayanya gimana. Aduh takut otak saya nggak kesampaian misalnya kalau misalnya mikir yang susah-susah gitu. Atau belajar di kampus gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang biasanya menghalangi kita. Padahal biasanya apa ya? Itu cuman ketakutan yang nggak beralasan aja. Cuman bikin langkah kita mandek gitu. Padahal coba aja dijalanin dulu. Nanti ibaratnya kita naik tangga ya, kita kan nggak langsung dari langkah ke satu langsung naik ke lantai atasnya, tapi satu-satu gitu. Nggak apa-apa yang kelihatan cuman satu tangga di atas kita, ya naik aja, nanti kelihatan lagi gitu. Meskipun kedepannya, kayaknya kok buram, nggak apa-apa, coba melangkah aja. Kan kalau misalnya kita naik kendaraan pun, lampu nggak nyorot sampai jauh banget ya, cuman dekat di depan kita, tapi kita bisa maju terus. Gitu sih kalau dari cerita saya. Teman-teman cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kak, saya mau nanya boleh? Boleh.
Ya, boleh. Siapa ini, Bu Rizka? Silakan. Siapa yang mau nanya tadi, Septika? Iya. Raise hand dulu kalau ini, jadi kelihatan namanya. Ya, boleh. Septika bisa diaktifkan kameranya. Biar kita bisa lihat siapa yang nanya. Ya, silakan. Saya mau nanya, itu sebelumnya saya nggak tahu bidik misi itu apa, terus gapir itu apa, Bu? Saya nggak tahu. Oke. Oh, gitu. Iya. Itu aja, terima kasih, Bu. Ya, Ya, makasih. sama-sama. Masih kelas 11 ini, Kak. Kelas 11? Mm-mm. Oh iya, nggak apa-apa dipersiapkan ya. Yang kelas 11, yang kelas 10 juga. Semakin lama persiapannya kan makin bagus. Ada lagi mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ada lagi nggak yang mau nanya atau pengen nyimak jawaban dari kakak dulu? Coba raise hand yang mau nanya. Kayaknya belum ada, Kak. Silahkan aja dijawab. Jadi dijawab aja ya. Ya. Pertama gap year tadi mungkin Bu Rizka udah jelasin ya, gap year itu jeda ya, jeda 1 tahun gitu. Ya, gap year itu jeda dari lulus sekolah, bisa 1 atau 2 tahun baru lanjut kuliah. Jadi nggak langsung dari lulus sekolah lanjut kuliah gitu ya, Septika. Jadi kita punya waktu luang sebenarnya ya, yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Itu sih gap year gitu. Jadi kadang orang kalau misalnya kasih waktu luang malah yang datang masa cemas ya. Aduh nanti masa depan saya gimana gitu. Tapi justru waktu luang itu baiknya dimanfaatkan gitu kan. Buat belajar, ya buat apalah kita mengasah skill ya gitu. Terus bidik misi. Nah, kalau tahun ini masih ada kan bidik misi ya? Begini Kak, kalau tahun sekarang namanya udah bukan bidik misi. Oh bukan, itu jadul banget. Enggak jadul. Baru tahun ini namanya jadi KIP kuliah, itu kebijakan Bapak Presiden. Ya. Oh iya. Oh iya, KIP kuliah ya? Ya betul. Nah, KIP kuliah. Ya itu sebenarnya sama sih. Sama cuman, aja. Ya, ganti nama aja gitu. Nah nanti kan Briska kan guru BP, jadi pasti punya informasi yang lebih aktual ya tentang KIP kuliah ya. Ya insya Allah. Teman-teman tanya aja gurunya dulu. Saya juga ngerecokin guru BP. Pak ini gimana? Jangan malu-malu. Iya. Gitu. Selain KIP kuliah sebenarnya, nah itu juga ada. Jadi makanya saya bilang jangan terpaku harus selalu PTN. Saya kuliah harus selalu PTN supaya lebih mudah gitu. Sebenarnya mindset ini agak bagus emang untuk dapat PTN, tapi agak apa ya? Agak membatasi kita lah gitu. Ada saudara saya, dia kuliah di PTS, tapi dia dapat beasiswa juga, gitu. Jadi di PTS, di PTN juga ada, namanya beasiswa BBM sama PPA. Tapi memang kita harus masuk dulu ya. Kalau BBM itu memang buat yang kurang mampu, gitu. Biasanya diminta SKTM. Nah, kalau misalnya PPA buat yang berprestasi, yang nilainya bagus selama kuliah. Kita bisa ngajuin. Dan alhamdulillah selama kuliah tuh saudara saya selalu dapat gitu, karena memang kuotanya sebenarnya besar dan banyak sebenarnya beasiswa yang apa ya, yang kurang dimanfaatkan gitu. Ada beasiswa dari perusahaan-perusahaan juga kayak apa ya, printer itu, data print. Nah, data print dulu ngasih beasiswa. Biasanya kalau di kampus ada namanya sebagian akademik, itu bagian beasiswa. Nah, bisa ditanya, Pak, kalau saya mau dapat beasiswa, ada apa aja kesempatannya. Jadi, nggak usah takut gitu. Kalau mau melangkah aja. Gitu. Ada lagi teman-teman? Siapa itu? Saya kan mau nanya. Oh iya, siapa ini? Anvita. Oke, Anvita, gimana pertanyaannya? Iya, Kak. Saya mau nanya, Kak. Pertama nih, kan tadi kan setahu saya tadi kakak S1-nya ngambil jurusan perikanan ya, Kak? Iya. Nah, terus saya ingin tanyakan itu, kenapa kakak mengambil jurusan perikanan? Apa planning kakak ke depan setelah kakak mengambil jurusan perikanan kayak gitu? Kan saya juga menanya, Kak, kan banyak ya omongan-omongan orang yang jahat-jahat gitu bahasanya. Jadi kayak nganggep bahwa kuliah perikanan tuh bahwa kuliah-kuliah yang ngapain sih gitu, kuliah perikanan. Semestinya kalau misalnya kakak dapet omongan kayak gitu nih, kakak cara nanggepin omongan orang yang kayak gitu gimana, Kak? Terus gitu. Yang terakhir, tadi kan kakak
pengen apa ya, kakak itu belajar bareng sama teman-teman kakak gitu kan. Dan biasanya kalau belajar bareng-bareng gitu lebih banyak ngobrolnya ketimbang belajarnya. Nah, itu kalau kakak kayak gimana, Kak? Terima kasih. Oke, makasih Anvita. Ya, Iya, Kak. jadi sebenarnya kenapa orang suka mandang apa ya? Bukan mandang sini mungkin ya terlalu. Mandang sebelah mata jurusan-jurusan tertentu. Misalnya kayak jurusan saya jurusan perikanan atau misalnya jurusan apa yang biasanya suka orang mengerenyit jurusan apa ya? Selain itu. Ya, salah satunya lah ya perikanan. Emang kalau urusan perikanan mau jadi apa sih? Mau jadi nelayan ya gitu atau mau jualan ikan di pasar gitu. Ya nggak apa-apa, nelayan juga emang kenapa gitu kalau jadi nelayan gitu. Ya saya jawab gitu sih. Ya nggak apa-apa, nelayan juga yang punya kapalnya banyak. Atau jual ikan di pasar juga kalau jadi saudagarnya bukan nggak apa-apa gitu. Nah gitu, sebenarnya kenapa orang bisa memandang miring karena nggak tahu gitu. Nggak tahu apa yang kita pelajarin, benar-benar pelajarin. Ya, jadi dulu itu sih sebenarnya itu satu kesalahan saya yang teman-teman jangan tiru, tapi saya pun nggak menyesal sih gitu dengan pilihan saya tersebut. Saya dulu kenapa masuk jurusan perikanan karena pertama baca artikel yang ditulis sama waktu itu Kementerian Kelautan Perikanannya Pak Freddy Memberi. Dan saya pikir kayak wah urgent ya untuk memajukan perikanan dan kelautan Indonesia gitu. Dengan pengetahuan yang kayak gitu. Terus ada satu buku gitu, bukunya Pak Rohmin Dahuri waktu itu sama beliau juga mantan Menteri Kelautan gitu. Terus saya pikir oh ini bidang yang apa ya, kan mungkin dulu anak SMA kali ya pengennya beda sama orang justru gitu kan. Oh ini bidang yang nggak banyak digeluti sama orang lain, tapi sebenarnya kan potensi besar dari bangsa kita ya gitu kan. Kita tuh punya kelautan, ya kok jadi melebar ini mah bahasannya jadi ke kelautan. Punya potensi kelautan yang besar banget gitu kan, yang sebenarnya harusnya ya diolah dengan baik gitu kan, itu jadi satu kekayaan alam bangsa kita gitu. Cuman ya anak-anaknya sama sih sama jurusan pertanian misalnya. Mau jadi apa sih? Mau jadi petani gitu. Padahal kan itu potensi bangsa kita ya. Kita kan negara agraris, negara maritim gitu. Tapi orang-orang malah gengsi gitu belajar di laut, belajar bertani gitu. Padahal kan ketika anak-anak lulusan pertanian itu dia bisa misalnya di pengolahan hasil pertanian gitu kerjanya gitu kan, bisa bikin teknologi, gimana sih teknologi penanaman yang bagus gitu. Sama ketika saya di perikanan itu banyak gitu kan cabangnya, ada belajar tentang penyakit ikan, terus mengelola tambak, kita juga belajar di laboratorium gitu, melihat apa sih bakteri yang menyerang ikan, apa sih penyakit yang menyerang ikan, terus belajar kualitas airnya juga gitu. Artinya kan sebenarnya kenapa orang-orang memandang sebelah mata karena nggak tahu gitu, belum tahu gitu. Dan kalau misalnya kita ada di dalam jurusan itu ya itu berarti kan tugas kita buat meliterasikan masyarakat lah gitu tentang satu bidang gitu. Siapa tadi? Anvita. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Iya, Kak. Oh itu yang belajar ya. Jadi apalagi kan sekarang apalagi kan sekarang teknologinya lebih maju daripada dulu. Zaman saya nggak ada WhatsApp, adanya SMS-an doang gitu kan. Kalau sekarang kan ada WhatsApp, belajarnya sebenarnya nggak harus kumpul aja ya, bisa chat gitu kan sama temen, ini gimana sih, bisa pakai Zoom juga gitu kan. Terus kalau dulu memang karena apa ya, emang niatnya pengen belajar, pasti ngobrolnya ada sih, pasti jajan-jajannya ada gitu. Cuman ya itu kita anggap hiburan aja ya gitu. Itu juga perlu kok gitu, jangan sampai belajar aja nanti stres gitu. Perlu kita juga ngobrol ringan sama temen gitu. Jadi ya itu pentingnya adalah perencanaan dan penjadwalan gitu. Jadi ketika kita belajar bareng, kita udah rencana ini mau belajar apa, mau ngebahas materi apa gitu kan, terus berapa lama gitu. Jadi sebelum yang kita pelajari atau yang kita pecahkan itu soalnya misalnya selesai, ya kita jangan dulu senang-senang lah dalam tanda kutip, jangan dulu jajan atau jangan dulu ngobrol gitu. Ya kuncinya mah komitmen aja, emang mau sama-sama belajar gitu sih Anvita. Gitu ya Kak, makasih Kak. Oke.
ada yang mau nanya lagi nih, Kak. Dari katanya Putri Oktaviani mau tanya. Oh iya, mana Putri? Ya, silakan Putri Oktaviani. Iya, itunya apa? Jangan di-mute. Coba di mute-nya dimatiin. Unmute dulu. Kak, saya mau nanya. Jadi kan kita kayak misalkan SNMPTN itu pengen manfaatin kesempatan nih dengan nilai yang kita punya. Tapi di sisi lain kita punya kampus kayak wah pengen banget nih masuk sini gitu. Nah itu tuh lebih prioritasin kemana sih gitu antara kita punya nilai nih kita punya kesempatan nih ke sini tapi kita nggak terlalu minat ke sono tapi kita punya minat tapi nilai kita kurang harus berjuang di SBM gitu Kak sedangkan kita belum tentu tahu bakal dapat atau enggaknya gitu misalkan kayak gitu itu gimana Kak? Masih Udah dijawab sama mamanya. Makasih ya Kak. Ya. Oh ini nggak ada bautnya ini? Ya, oke. Jadi sebentar saya jabarin dulu. Jadi SNMPTN kan dia undangan ya, berarti gimana sih pihak kampus yang ngasih kesempatan gitu? Jadi gini kan, SNMPTN itu kan memang pakai nilai rapor Kak. Nah, cuman kan itu gimana lolos atau enggaknya kan berdasarkan track record sekolah juga kan, track record alumni. Jadi kan kadang-kadang kalau alumni dari sekolah kita belum ada di kampus tersebut, kemungkinan untuk lolosnya kan hampir kecil ya Kak ya. Nah, sementara misal Putri Oktaviani ini pengen punya targetnya masuk PTN yang sebetulnya belum ada alumni kita di sana. Jadi dia kan pasti milihnya PTN lain. Jadi dia bingung apakah harus ikut PTN itu atau nanti berjuang di SBMPTN aja Kak. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya SNMPTN-nya ada kesempatannya bukan yang kita inginkan gitu ya, nggak terlalu minat ke situ gitu, tapi yang kita minat perlunya dikejarnya sama SBMPTN gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sih kejar yang dipengen gitu. Meskipun kadang ya emang ada kesempatan lain di depan mata ya. Cuman gimana ya ketika kuliah tapi kitanya nggak 100% di situ kadang-kadang jadi sulit gitu. Kalau jadi nggak unggul di antara teman-teman lainnya kan sayang gitu. Padahal kita punya potensi di bidang lain gitu. Kalau menurut saya boleh ya yang ekstrim yaitu kita nggak punya plan B. Kita benar-benar kejar plan A kita cuma punya satu plan dan kita habis-habisan aja di situ gitu. Nggak apa-apa kalau dikejar dulu kan masih muda ya. Kalau misalnya jelek-jeleknya nggak kejar, ya udah berarti masih ada jatah tahun depan gitu. Tapi kejar dulu sih kalau tips dari saya ya, tapi nanti kembali lagi ke pribadi masing-masing mungkin seberapa besar peluangnya, pasti bisa dipertimbangkan lah ya, dibicarakan juga sama guru, sama orang tua gitu, apakah mending yang mana, atau misalnya kesempatan yang, aduh kayaknya saya sebenarnya nggak 100% di sini, tapi bisa nggak sih diusahain, atau nggak terlalu jauh sama bidang yang kita inginkan, mungkin bisa dikompromikan gitu. Tapi kalau misalnya, aduh saya mah bener-bener pengen di sini nih gitu, ya udah kejar aja di situ. Tapi ya itu pasti mengandung resiko lah. Gimana kalau gagal ya resikonya gagal sih gitu. Cuman kalau emang pengen banget di situ dikejar aja. Tapi mesti dilihat juga probabilitasnya seberapa besar, peluangnya berapa besar. Ya kalau kecil banget coba aja kita cari yang alternatif yang lain gitu. Tergantung diri kita maunya gimana. Atau lebih mempertimbangkan kemana gitu. Kalau misalnya kita saya mah pokoknya pengennya cuma di situ, ya sok kejar gitu. Tapi kalau ya nggak apa-apa lah, ada alternatif lain, ya bisa dipertimbangkan gitu sih. Cukup jelas nggak? Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Laki-lakinya mana ya? Adakah yang masih mau bertanya? Bu, boleh nanya lagi nggak, Bu? Ya, bolehan kita. Silakan. Ya, Kak. Maaf ya, Kak, nanya lagi. Saya mau nanya nih, Kak. Kan ada nih kayak omongan orang lagi nih. Kadang ada orang ngomong gini, kalau pilih kuliah yang kayak
pilih univ yang tinggi-tinggi, contoh top 3 UI, ITB gitu kan. Dan misalnya Unpad juga. Sedangkan orang-orang tuh bilang dia itu pilih univ-univ yang kayak gitu karena ya ngapain sih? Karena cuma pengen nyari namanya aja gitu. Padahal kan sebenarnya orang-orang masing-masing nggak hanya karena gengsi ya Kak buat pilih univ yang top 3 gitu. Nah, misalkan nih kan Kakak pilih Unpad ya. Unpad juga termasuk top 10. Nah, itu Kakak gimana ya? Pasti kan ngerasa-rasa yang kayak gitu tuh gimana Kak? Iya, Anvita, oke. Ya kadang-kadang omongan orang suka bikin kita bingung ya. Tapi sebenarnya ya ini umum sih sebenarnya, satu pelajaran yang umum. Jadi orang yang punya mulut gitu, kita punya telinga, kita nggak bisa nutupin mulut orang satu-satu, capek gitu kan. Daripada kita nutupin mulut orang satu-satu, tangannya mending dipakai ngapain gitu yang bermanfaat, pakai belajar gitu kan. Jadi ya biarin aja sih kalau misalnya orang mau ngomong gimana-gimana, tinggal buktiin aja gitu. Kita mampu meraih apa yang kita mau gitu. Tapi kalau menurut saya kadang-kadang capek ya mikir, aduh saya harus ngebuktiin nih ke orang lain gitu kan untuk ngebalas omongan orang lain. Ya kuncinya mah udah aja nggak usah dipeduliin gitu. Tinggal kita melangkah aja cita-cita kita kemana gitu. Kalau misalnya Anvita bisa mau ke UI, terus emang Anvita bisa gitu ke UI kan susah gitu. Ya udah biarin aja kan yang susah nyobain saya sendiri gitu. Jadi nggak usah dipikirin lah, yang mesti dipikirin adalah gimana caranya lolos UI gitu. Kadang-kadang mikirin omongan orang, kita jadi lupa prioritas kita harusnya kemana gitu kan kita. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Ada Kak yang mau bertanya? Oh iya, ada yang bertanya. Ada nggak yang bertanya? Oh, yang bertanya itu kan. Barangkali yang ada yang belum dijawab nggak ya Kak? Gimana? Yang saya kirim itu. Oh iya. Ya. Itu belum jawab di sini ya. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kak, saya mau nanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengambil langkah untuk gap year dan persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Mungkin tadi udah ya, itu udah dijelasin ya di awal, tapi saya rangkum aja. Ya pertama itu, tentuin dulu gitu kan, mau kemana, terus tujuannya apa gitu. Kita harus punya gambaran besarnya lah, bikin dream board itu supaya kita lebih bisa ngeliat gitu gambaran besar rencana kita itu maunya kemana. Terus yaitu belajar, tentuin kelompok belajar, berdoa gitu ya langkahnya. Umum sih, tapi kalau misalnya dilakuin dengan benar-benar ya pasti membuahkan hasil. Terus ada yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya lagi niat belajar bahasa Inggris secara otodidak. Sebenarnya menurut kakak apa sih kesulitan untuk mempelajari bahasa Inggris? Dan apakah ada tips belajar kakak agar bisa cepat paham dan mudah mengingat kosakata? Terima kasih. Oke, sebenarnya kan kalau sekarang media belajar tuh udah banyak ya. Kita cari di YouTube aja, kita belajar bahasa Inggris tuh udah bisa sebenarnya gitu. Dulu juga saya karena belajar mandiri waktu IELTS itu, ya manfaatin media yang ada di internet gitu. Misal kalau di YouTube ada yang namanya English video, itu bagus, ada materi-materi bahasa Inggris gitu kan. Banyak bisa teman-teman cari. Terus sekarang apa sih? Ada Duolingo ya. Terus ada platform-platform lain lah kayak Zenius gitu kalau misalnya buat belajar materi-materi pelajaran SMA juga gitu ada. Terus ini teknis ya untuk mengingat kosakata. Jadi gini, kebanyakan kita ngafalin kosakata bahasa Inggris tuh misalnya per arti gitu. Kayak misalnya apa ya? Cantik. Oh, cantik itu apa? Beautiful gitu. Dan itu kadang kita bingung pakainya gimana. Kalau saya, caranya kita pecah. Pertama, kita harus tahu dulu sih kata dalam bahasa Inggris itu apa aja. Karena ada apa jenis katanya, ada noun ya, kata benda. Terus ada adjektif, kata sifat. Terus ada kata kerja, ya, verb ya.
terus ada kata keterangan ya, adverb. Nah, minimal 4 itulah jenis katanya. Terus ketika kita nemu satu kata, misalnya beautiful. Beautiful itu artinya apa? Cantik. Tapi dia masuknya kemana nih? Kata sifat atau kata benda? Oh, kata sifat. Tulisnya berarti di kolom, pakai kolom gitu kan. Beautiful, kata sifat, berarti masuknya ke kolom adjektif. Terus kita cari gitu. Ada nggak bentuk lainnya selain bentuk adjektif itu? Misal ada nih dari beautiful itu kata bendanya. Kata bendanya itu apa? Noun-nya itu berarti beauty. Oh, berarti ada beauty. Terus verbnya apa? Beautify. Oh ya, beautify tulis. Adverbnya apa? Beautifully. Tulis. Jadi dari satu kata kita bisa kembangin ke tiap jenis katanya. Jadi tahu satu kata kita bisa langsung belajar 4 kata. Fungsinya buat apa sih? Buat penggunaannya supaya kita nggak bingung gitu. Kita tahu beautiful itu artinya cantik. Tapi kalau saya mau bilang anak perempuan itu cantik gimana ya? Nah kan bingung kan, apakah kita pakai beautiful, apakah kita pakai beauty gitu kan? Nah kalau misalnya kita tahu jenis-jenis katanya, berarti nanti kita bakal lebih mudah gitu pengaplikasiannya gitu. Jadi mungkin perlu dulu belajar dasar-dasar kata bahasanya, dasar grammarnya ya. Minimal itu sih kalau dari saya kalau misalnya mau belajar kosakata, tahu dulu jenis katanya, terus jadi kita bisa cari padanannya atau kelompok kata yang lainnya. Gitu. Ini yang nanyanya ada di sini nggak? Kayaknya ada sih, Kak. Iya, oke. Oke, pada saat gap year, apa yang dilakukan? Apa pernah merasa gagal atau ngerasa kayak usaha kita sudah stuck sampai sini? Dan apa motivasi paling berkesan dalam menjalani hidup ke depannya? Terima kasih. Oke, pada saat gap year pasti ada ya ngerasa jenuh, apalagi kan saya nggak kerja gitu, jadi memang benar di rumah gitu kan 1 tahun, pasti jenuh. Terus pasti banyak kalau anak sekarang nyebutnya anxiety ya, kecemasan gitu kan. Aduh nanti kedepannya gimana sih gitu kan, apakah yang lagi diusahakan ini membuahkan hasil atau enggak. Tapi itu sih kalau buat saya ya, motivasinya adalah kita kejar atau kita nggak kejar impian kita, waktu kita tetap habis kok. Kalau kita punya impian, terus kitanya diem, dengan kita ngelakuin usaha buat mengejar impian kita, kan waktunya sama-sama habis ya. Kalau sehari kita cuma tidur-tiduran, terus cemas, aduh nanti saya masa depannya gimana, dengan seharian kita pakai belajar, kan waktunya sama-sama habis gitu. Jadi mendingan waktunya kita pakai buat yang emang ningkatin kemampuan kita gitu. Meskipun pada ujungnya kita gagal, kita naik gitu sebenarnya. Kayak dulu saya pernah pengen kuliah di Swedia ya. Terus saya kan sebenarnya kalau LPDP dalam negeri kan nggak harus pakai IELTS, boleh pakai TOEFL. Tapi saya waktu itu belajarnya IELTS gitu, karena saya ngejar kasarnya target yang lebih tinggi gitu, daripada yang didapat misalnya. Kalau kita misalnya targetnya 10, terus kita cuma dapatnya 7 misalnya. Nggak apa-apa, tapi kita udah mempersiapkan diri buat mencapai target yang 10 gitu. Diri kita udah naik meskipun gagal dapat yang 10, cuma dapat yang 7. Ketimbang kita punya targetnya 7 gitu, tapi kitanya diem, kitanya cemas, ya kita bakalan mau nilai diri kita gitu. Itu sih motivasi buat saya gitu. Kalau ngerasa stuck, sampai nangis-nangis juga, ya itu wajar. Gak apa-apa. Oke, udah ini 3-3-nya. Ada lagi dari teman-teman yang di sini? Putri Oktaviani, mau tanya lagi tidak? Iya, Kak, maaf mau nanya lagi. Kan tadi Kakak bilang kalau di semester 1 itu agak kaget ya. Kan kalau misalkan SMA, SD, SMP itu kan suka ada platform belajar atau di YouTube juga nggak susah nyarinya. Nah, kalau kuliah ini gimana sih supaya nggak kaget gitu sama materinya atau apa, tanpa kan kadang mungkin dosen kurang jelas ngejelasinnya. Itu gimana ya, Kak? Oke, jadi kalau kuliah kan memang beda ya. Kalau misalnya SD dan SMA, kita bisa manfaatin misalnya Zenius atau Ruang Guru di platform-platformnya. Kalau kuliah karena lebih spesifik ya tadi ya susah gitu untuk cari bahan sendiri. Pertama adalah dekat sama senior gitu. Jadi jalin hubungan yang baik sama senior gitu. Kita bisa lihat, ini kakak ini kayaknya bagus nih belajarnya. Kita deketin gitu. Biasanya saya juga deketin senior, dapat pinjaman buku daripada harus beli gitu kan. Terus kita bisa nanya-nanya gitu kan tentang tugas. Biasanya dosen itu
tahunnya ya kalau ngasih tugas kurang lebih mirip aja, paling dimodif dikit. Jadi kita udah punya gambaran, oh tugas ini ngerjainnya gini. Gitu kan. Terus dan biasanya sampai misalnya UTS tuh Kak biasanya keluarnya soalnya kayak gimana sih? Biasanya dia masih inget tuh dikit-dikit. Nah kita kan jadi kayak punya kisi-kisi gitu. Jadi dekatlah sama senior yang emang semangat belajarnya bagus gitu, bukan senior yang ngajak nongkrong-nongkrong gitu. Gitu Putri. Oke, makasih Kak. Iya. Ada lagi? Ibu, Rizka mau nanya. Oke, Rizka. Ini apa Rizka? Kan misal nih Bu, kita punya cita-cita untuk kuliah di PTN yang ternama lah. Misalkan kita misal kayak UGM, UI gitu kan. Nah, terus fakultasnya juga yang emang mahal gitu Bu biayanya. Kak. Iya, gimana? Nah, terus itu kan cita-cita kita dari kelas 10 ya, misal. Kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12 ini itu fakultas sama univ yang kita mau. Nah, terus pas kita cerita gitu ke orang tua, kita mau ke situ, ngambil itu, cerita ke teman, terus cerita juga ke guru. Nah, semuanya itu nggak ada yang ngedukung. Malah kayak, udah deh jangan gitu. Maksudnya itu terlalu ketinggian gitu. Nah, itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Kayak benar-benar nggak ada yang ngedukung kecuali diri dia sendiri. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Rizka. Tadi sebenarnya mirip ya sama pertanyaan yang saya punyanya cita-citanya gini, gimana gitu kan. Pertama kita memang mesti punya impian yang tinggi, tapi sisi realistis juga jangan ditinggalin gitu ya. Meskipun emang nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tapi harus dipertimbangkan juga gitu. Misal kita mau masuk fakultas kedokteran gitu kan. Kita punya nggak kemampuan di situ gitu kan. Selama di SMA kita belajar sainsnya gimana gitu kan. Oh ternyata saya bisa kok gitu dengan belajar yang rajin. Saya bisa paham gitu kan materi-materi yang ada di sekolah. Oke. Terus masalah biaya gimana gitu. Memang bagusnya kita komunikasikan ya sama orang tua, sama guru gitu kan, karena mereka kan lebih berpengalaman, sama guru juga kesempatannya ada nggak sih gitu. Nah kalau misalnya dapat KIP kuliah, sebenarnya mau kuliah di jurusan apa aja, nanti dibiayain sih sama KIP kuliah gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar punya potensi di bidang itu, ya coba dikejar gitu, nggak apa-apa gitu. Kadang kenapa orang meragukan kita, mungkin orang melihat bahwa kita kurang mampu di situ gitu. Dan sebenarnya yang perlu kita risaukan bukan pandangan orangnya, tapi berarti mungkin saya belum mampu nih atau kurang mampu di sini, berarti yang perlu ditingkatin apa usahanya gitu. Ya diusahain aja gitu. Tadi memang konsekuensi terbesarnya adalah gagal gitu. Tapi kalau emang beneran mau di situ gitu kan, ya udah coba dikejar aja gitu. Rizka. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi? Adakah yang masih mau bertanya? Atau disudahi saja? Saya mau nanya. Oke, boleh, silakan. Kan saya masih kelas 11 nih. Saya mau nanya, persiapan apa sih yang saya harus siapin buat nanti ke depannya gitu, buat masuk universitas gitu, Kak? Itu aja, Kak. Makasih. Oh iya, buat selama di sana ya. Pertama sih tergantung sebenarnya ini kayak lebih ke life skill aja ya, kemampuan kita hidup gitu kan. Tergantung misalnya pilihan kampusnya, apakah memang jauh dari rumah, berarti kan kita harus ngekos, atau misalnya dekat dari rumah, berarti bisa bolak-balik. Nah itu juga hal-hal kecil yang mesti dipertimbangkan gitu, kayak dari rumah berapa lama sih sampai ke kampus, terus kalau misalnya kita ngekos gimana, terus gimana nanti kita ngatur waktunya gitu ya. Itu nanti sebenarnya seiring berjalan waktu belajar sendiri gitu. Tapi ya teman-teman nggak usah takut sebenarnya buat ngambil resiko, apalagi kalau misalnya masih muda ya harus ngambil resiko untuk belajar gitu kan. Kayak misalnya nanti jauh dari orang tua gitu, gimana
Nah, selama orang tuanya mengizinkan, ya nggak apa-apa gitu teman-teman coba buat mandiri gitu. Jadi kan misalnya kuliah nggak cuma belajar tentang materi kuliahnya aja, tapi juga belajar tentang gimana ngatur diri sendiri gitu sih. Kalau misalnya masalah belajar, ya kalau misalnya jurusannya masih apa ya, masih ada kesesuaian sama yang di MA, misal di MA belajar matematika, terus kita belajar nanti kuliahnya ngambil jurusan matematika, ya berarti, nah biasanya kalau misalnya dari lulus keterima di kampus itu, sampai kita mulai kuliah itu ada waktu lah sekitar 1 atau 2 bulan bisa sambil nge-review materi yang udah pernah kita dapat di sekolah. Gitu sih, Septika. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, Septika. Gimana, Bu Rizka? Masih menampung pertanyaan? Sepertinya udah cukup ya, Kak. Karena waktu juga sudah hampir menunjukkan 17.30. Oke, berarti. Nanti kalau teman-teman misalnya pertanyaan atau apa, boleh kontak saya juga sih secara pribadi, santai aja. Mungkin bisa lewat Bu Rizka ya. Oke, siap. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih atas partisipasinya dari semua siswa dan siswi, juga kepada para Dewan Guru yang sudah ikut berpartisipasi bergabung dalam Zoom meeting ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara sore hari ini. Kepada Kak Lupita Lestari, terima kasih banyak atas waktunya. Marilah kita tutup acara sore ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Iya, sama-sama Kakak. Sukses studinya ya. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Bu Rizka. Ya, sama-sama. Sukses studinya ya, Kak Lupita Lestari. Ya, makasih. Ya. Ditunggu cerpennya. Ya. Lancar-lancar teman ya sekolahnya ya.